Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mahmudin Service. Hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah rumah tua di ujung jalan. Tolong jangan di-skip, nonton sampai habis. Ini sebuah cerita singkat yang kami rangkum. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni, dan penduduk desa selalu menghindari melewatinya, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar di dalam rumah itu. Suatu hari, seorang pria muda bernama Bima pindah ke desa tersebut. Ia adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel misterinya. Saat mendengar cerita tentang rumah tua itu, Bima merasa tertantang dan memutuskan untuk menyelidikinya. Tanpa memedulikan peringatan dari penduduk desa, Bima bertekad untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah tersebut. Malam pertama Bima tiba di desa, ia langsung menuju rumah itu. Rumah tua itu terlihat lebih menyeramkan dari dekat, dengan dinding yang retak dan jendela yang sudah lama tidak dibersihkan. Namun, Bima tidak gentar. Udara dingin menyambutnya, dan suara lantai kayu yang berderak membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam rumah, Bima menemukan berbagai benda tua yang berserakan. Lukisan-lukisan usang di dinding, meja makan yang tertutup debu, dan sebuah piano tua yang sudah tak lagi berbunyi. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku harian tua yang tergeletak di atas meja di ruang tamu. Bima membuka buku harian itu dan mulai membaca. Tulisannya milik seorang wanita bernama Laras, yang dulunya tinggal di rumah itu bersama keluarganya. Halaman demi halaman, Bima mulai mengerti bahwa keluarga Laras pernah mengalami kejadian-kejadian. Bima membuka buku harian itu dan mulai membaca. Tulisannya milik seorang wanita bernama Laras, yang dulunya tinggal di rumah itu bersama keluarganya. Halaman demi halaman, Bima mulai mengerti bahwa keluarga Laras pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Barang-barang yang berpindah tempat dengan sendirinya, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan-bayangan yang melintas di lorong-lorong gelap. Namun, di halaman terakhir buku harian itu, tulisan Laras tiba-tiba terhenti. Hanya ada satu kalimat yang membuat jantung Bima berdegup kencang. Mereka datang untukku. Bima merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia memutuskan untuk menginap di rumah itu malam ini, berharap bisa menemukan jawaban. Ketika malam semakin larut, suasana di dalam rumah menjadi semakin mencekam. Angin di luar bertiup kencang, membuat daun-daun kering di halaman berdesir. Tiba-tiba, Bima mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga kayu yang sudah lapuk. Langkah kaki itu seolah memandu Bima menuju sebuah kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan Bima bisa melihat bayangan seseorang di dalamnya. Dengan tangan bergetar, wanita itu perlahan menoleh, dan wajahnya tampak pucat dengan mata kosong yang menatap Bima. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu melayang mendekati Bima. Tubuh Bima seketika kaku, dan ia merasa sulit untuk bergerak atau berteriak. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, meninggalkan Bima terengah-engah. Saat Bima kembali ke ruang tamu, ia menemukan buku harian Laras yang tadi ia baca. Namun kali ini, halaman terakhirnya penuh dengan tulisan yang sama berulang kali. Kau berikutnya. Bima segera meninggalkan rumah itu dan kembali ke desanya. Ia mencoba melupakan kejadian malam itu, namun kata-kata di buku harian Laras terus terngiang-ngiang di benaknya. Ia tidak pernah kembali ke rumah tua itu lagi, dan tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam yang mencekam itu. Cerita ini memiliki akhir yang menggantung, membiarkan pembaca merasakan misteri dan kengerian yang dialami oleh Bima. Semoga kamu menyukainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.